Di tengah berlanjutnya konflik dan kehancuran di jalur Gaza, sebuah langkah diplomatik besar sedang dipersiapkan oleh kekuatan dunia. Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris dikabarkan akan menyerahkan draft resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dalam beberapa hari mendatang terkait pembentukan pasukan stabilisasi internasional (ISF) untuk Gaza. ISF adalah pasukan multinasional yang dibentuk dengan tujuan utama menstabilkan situasi pasca perang di jalur Gaza, Palestina. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari proposal perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menariknya, sejumlah sumber menyebutkan bahwa Indonesia termasuk di antara negara-negara yang telah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi. Apa sebenarnya tugas utama ISF di Gaza? Mengapa mandat DKPBB sangat diperlukan? Dan bagaimana peran Indonesia serta negara-negara lain seperti Mesir dan Turki dalam upaya penjaga perdamaian ini? Dalam 7 menit ke depan, kita akan membedah rencana diplomatik besar untuk masa depan jalur Gaza. Latar belakang ISF dan mandat DKPBB. Pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional, ISF, ini bukanlah ide yang muncul tiba-tiba, melainkan sebuah tindak lanjut dari proposal damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza. Proposal ini mencerminkan kebutuhan akan kehadiran militer eksternal untuk menjaga keamanan dan mencegah kekosongan kekuasaan pasca konflik. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreus, peran utama ISF adalah menstabilkan keamanan, mengamankan wilayah Gaza setelah konflik berakhir, mendukung pasukan Palestina, membantu penempatan kembali pasukan keamanan Palestina di jalur Gaza. Confavreus menekankan bahwa mandat Dewan Keamanan PBB sangat penting. Mandat PBB akan memberikan dukungan hukum internasional yang lebih kuat, merinci kerangka kerja, mekanisme, serta bentuk kontribusi yang dibutuhkan, sehingga memungkinkan lebih banyak negara untuk bergabung dalam misi ini. Kesiapan negara pengirim pasukan, peran Indonesia. Bagian yang paling menarik dari rencana ISF ini adalah daftar negara yang dikabarkan telah menyatakan kesiapan untuk berkontribusi. Sumber-sumber yang berbicara kepada The National dan pejabat keamanan Amerika Serikat yang berbicara kepada Politico menyebutkan beberapa negara kunci. Indonesia, keikutsertaan Indonesia sangat signifikan, mengingat posisi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar dengan tradisi panjang dalam misi perdamaian PBB, PACKEING. Mesir, sebagai negara tetangga Gaza dan aktor regional yang penting. Turki, sebagai aktor regional kuat di Timur Tengah. Pakistan dan Azerbaijan, kedua negara ini juga dikabarkan akan terlibat. Kesiapan negara-negara non-Barat, khususnya Indonesia dan Turki, menunjukkan bahwa pasukan ISF ini akan menjadi upaya multinasional yang melibatkan pemain kunci dari dunia Islam, memberikan legitimasi dan penerimaan yang lebih luas di kawasan tersebut. Tugas operasional dan komitmen diplomatik. Secara operasional, ISF akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Tugas utama ISF, menurut Confavreus, adalah memastikan pasukan keamanan Palestina kembali ke Gaza untuk mengamankan wilayah tersebut. Ini berarti ISF akan bertindak sebagai penyangga dan pendukung, bukan sebagai pengambil alih otoritas keamanan secara permanen. Prancis sendiri telah menegaskan pentingnya diskusi mengenai kontribusi, termasuk dalam hal peralatan dan pembiayaan. Keterlibatan 3 anggota tetap DKPBB, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dalam penyusunan draft resolusi menunjukkan keseriusan mereka untuk memberikan payung hukum yang kuat. Namun, proses di DKPBB sendiri seringkali penuh tantangan, terutama jika melibatkan isu sensitif seperti kedaulatan di Palestina. Kesempatan dan tantangan rencana ISF. Rencana pembentukan ISF adalah langkah nyata pertama untuk menjawab pertanyaan krusial. Siapa yang akan menguasai dan menstabilkan Gaza setelah perang berakhir? Dengan adanya pasukan multinasional, diharapkan wilayah tersebut tidak jatuh ke dalam kekacauan atau, sebaliknya, berada di bawah kendali militer Israel yang berkepanjangan.
keterlibatan negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Mesir, dan Turki dapat memberikan kepercayaan diri kepada penduduk Gaza. Namun, keberhasilan misi ini sangat bergantung pada dua faktor. Pertama, persetujuan dan mandat yang solid dari DKPBB, dan kedua, kerjasama penuh dari Israel serta faksi-faksi Palestina di lapangan. Jika Israel melihat ISF sebagai ancaman terhadap kedaulatan atau jika faksi-faksi di Gaza menolak kehadiran pasukan luar, misi ini berpotensi gagal.